Kita tunggu sebentar. Alhamdulillah sudah muncul screenshot kita. Di awal kita coba bersihkan dulu tulisan-tulisan atau yang ada warna-warna birunya di bagian properties pada screen. Kita hilangkan show option menunya, kemudian show status barnya, dan yang terakhir title visible-nya. Nah, sampai pola seperti ini. Kemudian kita coba mulai mendesain tampilannya seperti apa. Jadi nanti sebelum pengguna aplikasi kita mengerjakan soalnya, nanti ada tombol start dulu Bapak Ibu. Kita buat tombol start, begitu diklik tombol startnya, baru nanti muncul soalnya. Kita coba buat tombolnya. Seperti biasa, drag and drop, tekan. Nah, karena posisinya di kiri ya, di atas kiri, kita atur pada screen, properti screen, kita klik screen-nya. Propertiesnya kita atur, align horizontalnya kita buat center aja. Kita buat center, vertikalnya juga kita buat center, supaya nanti di tengah-tengah. Nah ya, saya menginginkan desainnya nanti seperti ini. Tombol di tengah, kemudian tombolnya sudah masuk di tengah, kita coba atur properties tombolnya. Mulai dari background, barangkali kita ingin ubah, misalkan menjadi warna ini. Kemudian fontnya kita coba tebelin, size-nya kita coba buat 20 misalkan, enter. Kemudian kita buat yang baru datang Bapak Ibu, kita baru mulai, kita baru masukkan satu buah tombol ya. Hari ini kita mau buat aplikasi kuis matematika. Tadi sudah sampai background color, kemudian teksnya kita ganti. Ini jadi mulai ya, mulai aja deh. Mulai. Local wisdom kita pakai bahasa Indonesia ya. Mulai. White-nya, white dari lebar dari tombolnya kita coba atur 180 coba. Nah, saya rasa cukup. Shape-nya saya pengen dia agak melengkung sedikit, sudut-sudutnya kita pilih rounded. Nah, satu tombol mulai sudah selesai kita atur propertiesnya. Jadi nanti aplikasinya begitu ditampilkan akan muncul tombol mulai ini, satu layar ini yang isinya tombol mulai, kemudian begitu diklik baru muncul soal-soal matematikanya. Nah, selanjutnya, nah di sini kita nggak pakai, kali ini kita nggak pakai add screen ya Bapak Ibu ya, kita nggak nambahin add screen. Kali ini kita nggak menggunakan add screen, kita hanya di satu screen, tapi nanti komponen-komponennya ini ada yang visible, ada yang kelihatan, ada yang tidak. Nanti kita main visible-nya. Jadi di awal kita taruh semua, tapi begitu kita run nanti kita atur yang mana yang harus tampil duluan, yang lain di belakang dulu, nyumput dulu. Jika tombol mulai diklik, kemudian tombol mulainya yang nyumput, soalnya yang muncul. Nah seperti itu, nanti kita main pakai visible. Nah tombol sudah masuk, kemudian kali ini saya mau coba pakai di bagian layout, klik bagian layout, kemudian general ya, geser ke kanan sedikit maksudnya. Nah di sini ada horizontal arrangement sama vertical arrangement. Sebenarnya bentuk lainnya adalah apa ya, itu kayak semacam tabel lah gitu ya, kayak semacam tabel yang mana kalau misalkan kita pakai vertical arrangement ini, kita tarik misalkan ya Bapak Ibu ya, kita tarik sini, kemudian kita lebarkan dulu dia white-nya maksimal, misalkan seperti ini ya, ini baru contoh. Kemudian kalau kita menggunakan vertical arrangement ini, karena dia bentuknya vertikal ya tadi ya, apapun yang kita letakkan di dalam vertical arrangement ini, dia akan tersusun dari atas ke bawah, urutan. Saya coba
tambahin button lagi. Posisinya pastikan masuk di dalam vertical arrangement. Nah, ini seperti ini kan, dia artinya masuk di dalam. Nah, ini kalau kita menggunakan vertical arrangement seperti ini Bapak Ibu, dia apapun komponen yang dimasukkan ke dalam vertical arrangement itu, dia akan berurutan dari atas ke bawah. Lain halnya kalau kita menggunakan layout general, kita pakai horizontal. Ini contoh dulu ya, horizontal arrangement. Kita atur white-nya menjadi full parent, mentok kiri kanan. Kemudian kita coba ambil satu buah komponen, kita taruh di sana, apa bedanya antara vertical dan arrangement. Ini satu masuk. Nah, kelihatan bedanya ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia bedanya. Jadi kalau kita pakai tadi di sini layout, kemudian general, vertical arrangement, dia akan tersusun dari atas ke bawah. Kalau horizontal arrangement dari akan akan datar gitu ya, berurutan dari kiri ke kanan. Nah, kali ini kita nanti pakai yang vertical arrangement. Berarti ini saya, karena tadi contoh, saya hapus saja langsung di vertikalnya, kemudian saya klik delete di atas ya, sudah hilang semua. Kemudian saya ulangi lagi, vertical arrangementnya juga saya delete lagi. Nah, jadi kita tadi sampai sini, kemudian kita coba pakai vertical arrangement. Kalau kita lupa misalkan posisinya di mana, saya juga terkadang suka nggak hafal ya posisinya di mana. Ingat, kita bisa ada di sini ada menu set paletnya, komponennya. Kita klik aja di sini, kita tulis vertical, kan muncul ya. Vertical arrangement, tinggal kita tarik, letakkan di bawah tombol. Nah, kemudian kita atur white-nya mentok kiri kanan, fill parent. Height-nya juga mentok aja juga boleh. Nah, mentok seperti ini. Jadi full gitu ya, tinggi sama lebarnya. Tapi saya pengen kasih ada jarak misalkan ya di sini antara tombol dan vertikalnya ada jarak. Kita set lagi. Jarak kemarin kan space ya. Nah, space. Tarik, kita letakkan di tengah-tengah. Nah, supaya ada jarak. Tuh. Nah, jadi nanti ini tombol, ini kan awalnya kita tampilin semua Bapak Ibu. Di dalam desain kita tampilin semua komponen kita tampilkan, tapi nanti begitu dia kita run, hanya ada komponen-komponen yang tertentu yang kapan dia harus muncul, kapan dia harus hilang dulu sementara gitu. Nah, sebelum masuk bloknya kita selesaikan dulu bagian desainnya. Di sini tombolnya, kemudian berikutnya kita siapkan untuk soalnya ya, soal dari matematikanya. Nah, soalnya itu nanti akan saya tampilkan dalam label. Ini pakai label, saya tarik, saya letakkan di vertical arrangement ya. Nah, saya letakkan di vertical arrangement, saya atur labelnya agak di tengah, posisinya tengah, karena si label diletakkan di dalam vertical arrangement, ngatur posisi dia harus di tengah, di bawah, atau di atasnya adalah di vertical arrangementnya. Klik vertical arrangementnya, kita pilih lagi di sini ada align horizontal, kita buat center. Sehingga dia ke tengah, vertikalnya juga coba tengah. Nah, gitu. Ingat ya Bapak Ibu ya, untuk ngatur posisinya di tengah atau di bawah atau dimanapun, kita ngaturnya di mana dia diletakkan. Nah, karena labelnya diletakkan di vertical arrangement, berarti di vertical arrangementnya untuk ngatur posisi komponen yang ada di atasnya itu. Nah, ini label 1 sudah masuk. Label 1 ini nanti untuk soal, kita buat agak gede deh, 80 atau 20 boleh. Misalnya kita buat tebal. Oke, teksnya kita ganti aja. Label untuk soal. Nah, seperti ini. Label untuk soal.
apa-apa seperti ini aja, atau di Word juga boleh. Nah, teks alignmentnya, teksnya kita ketengahin, nah gini ya. Jadi label ini, label 1 namanya ya, kita siapin untuk soal, atau biar nggak bingung ini, label 1 untuk soal, ini label 1 untuk soal. Kemudian ketika soalnya muncul, misalkan 2 ditambah 3 gitu ya, kemudian kan kita perlu si aplikasi perlu berinteraksi dengan si penggunanya. Penggunanya kan akan memasukkan berapa itu jawaban dari pertanyaannya. Nah, kita menggunakan text box ya. Kita menggunakan text box. Nah, tarik text box-nya, nanti anak-anak ngisinya di sini Bapak Ibu, di text box ini. Jawabannya anak-anak isi di text box-nya. Nah, nama text box-nya text box 1. Jadi ini soal, ini isian untuk anak-anak mengisi jawabannya. Setelah itu kita butuh button ya, kita butuh button. Kita butuh tombol. Pakai button, kita tarik taruh di bawah. Nah, buttonnya ini untuk apa? Gunanya buttonnya untuk cek jawaban gitu ya, apakah benar atau salah gitu ya. Nah, button 2 kita ganti backgroundnya, misalkan menjadi biru misalkan. Kemudian fontnya kita coba gedein juga. Karena terlalu dekat saya kasih spasi. Yang atas juga antara label dan teks juga saya kasih spasi. Suara nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, sorry tadi di mute ya. Ini adalah soalnya, ini tempat anak-anak menjawab, masukkan angkanya. Kemudian nanti ini adalah informasi. Jadi ketika jawabannya dilakukan pengecekan, cek jawaban, kalau dia jawabannya salah akan muncul informasi ini berubah menjadi tulisan jawaban Anda salah. Ya. Nah, ketika jawabannya sudah benar, maka akan otomatis muncul soal berikutnya. Jadi soal berikutnya itu nggak mungkin dia bisa muncul kalau jawabannya nggak benar. Benar dulu jawabannya, baru muncul soal-soal yang berikutnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini kan numpuk ya Bapak Ibu ya, semua jadi satu. Semua kita taruh di sini, tapi nanti kita menginginkan ketika aplikasi jalan, yang muncul itu hanya button aja.
Tapi yang ininya kita unvisible ya, kita semputin dulu. Jadi di vertikal ini, bukan di vertikal aja ya, di semua komponen itu ada yang namanya properties visible. Nah ini kan otomatis defaultnya bawaannya itu visible, artinya kelihatan gitu ya, muncul, bisa dilihat. Tapi kalau ini kita centang, dia itu akan tidak kelihatan, padahal dia ada, tapi dia nggak ditampilkan gitu. Nah, nanti akan seperti ini aplikasinya. Di awal hanya ada tombol aja, begitu diklik tombol mulai, kebalikannya, tombol mulainya akan hilang, tapi yang muncul adalah vertical arrangement-nya. Nah, yang tombolnya malah akan hilang nanti. Nah, gini, seperti itu. Nah, tapi kita ngaturnya nggak di dalam properties, kita ngaturnya nanti di dalam blok, kapan si A harus muncul, kapan si A harus jemput gitu ya. Nah, oke, sampai sini desainnya. Seperti ini desainnya kurang lebih. Berikutnya, untuk membuat soalnya, tadi saya sudah sampaikan, pada dasarnya kita bisa saja membuat soalnya secara manual gitu ya. Tapi kalau kita mau buat manual kan nggak bisa kayak gini, harus pakai add screen gitu, akan banyak sekali screennya. Kalau soalnya 10, ya screennya 10. Atau Bapak Ibu mau main pakai di label, tapi mungkin agak sulit gitu ya. Bukannya nggak bisa, tapi agak sulit. Nah, kali ini kita pakai komponen pihak ketiga lagi, yang mana tadi saya sudah sampaikan, soalnya akan di-generate otomatis sama si komponennya itu. Jadi kita nggak perlu pusing buat soalnya, kita hanya tinggal memainkan logikanya. Jika jawabannya benar, maka tampilkan halaman berikutnya. Jika jawabannya salah, maka kasih informasi jawaban Anda masih salah, silakan coba lagi, misalkan seperti itu. Langsung aja kita ambil komponennya di bagian bawah, ekstensi. Klik ekstensi, geser kanan sedikit, kita import lagi ekstensinya. Sama yang seperti PDF kemarin ya, yang hari pertama, pakai ekstensi pihak luar. Kita pilih ekstensinya, kita klik di no file chosen ini, kita klik. Kita cari ekstensinya. Nah ini dia, QuizMatch extension. Ekstensinya belakangnya .iex ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita pilih dan kita klik open. Nah kalau sudah muncul, jangan lupa klik import. Tadi kan hanya baru memilih ya. Jangan lupa klik import. Nanti kalau diklik import selesai, ada konfirmasi bahwa sudah diimport, dia akan muncul di bagian sini, di bawah import extension. Kita coba import dulu. Nah, sedang proses. Nah, extension imported quiz ya. Oke, udah masuk, kita oke, akan muncul nanti di sebelah kiri. Nah, ini dia. Udah masuk ekstensinya. Nah, kalau sudah masuk ekstensinya, tinggal kita drag and drop, letakkan di desain. Terserah mau di mana aja boleh. Kita letakkan aja. Nah, dia tidak dalam bentuk visual ya, si ekstensi itu. Dia tapi sudah masuk di sini. Jadi secara visualnya nggak ada di dalam desain, tapi dia adanya di sini. Nah, sampai sini sudah selesai. Tinggal kita urusan mengatur blok-bloknya. Kita coba mulai ya Bapak Ibu ya, mengatur bloknya. Kita coba lihat dulu sebelum kita blok bahwa tombol yang ada tulisan mulai itu adalah namanya button 1. Ya, button 1, button 2 itu adalah yang ini, cek jawaban button 2. Kemudian ini adalah untuk mengisi jawaban namanya text box 1. Untuk menampilkan soalnya itu adalah label 1. Kemudian informasi tentang berhasil enggak jawabannya, benar atau tidak jawabannya itu ada di label 2. Satu lagi ada yang kurang. Ya, satu lagi ada yang kurang. Ini kan baru soal, kemudian anak-anak menjawab, kemudian kita kan harus kasih tahu itu Bu, kita harus munculkan kunci jawabannya. Kunci jawabannya itu yang nanti akan kita bandingkan dengan hasil isian dari si siswa kita. Nah, kunci jawabannya pakai label lagi, interface, pakai label,
Kita taruh di bawah sini aja. Label ketiga ya. Di sini kita kasih di sini kunci jawaban. Nah, kunci jawaban. Oke. Mohon maaf saya ulangi lagi. Di sini ada soal. Label 1 untuk soal matematikanya, text box 1 untuk tempat siswa kita menjawab, dia akan isi di text box 1. Kemudian kita akan perlu juga, nanti kan kita akan mengecek apakah isiannya benar dengan sesuai dengan kunci jawabannya ini. Makanya kunci jawabannya kita munculkan kan ya. Tapi dalam praktiknya nanti ketika dijalankan aplikasinya ini kita hilangkan, kita simpan ini ya. Jadi nanti akan ngecek, logikanya akan mengecek apakah isi dari text box sama dengan isi dari kunci jawaban. Kalau sama, maka akan keluar soal berikutnya. Ketika tidak sama, maka akan ada informasi jawaban Anda masih salah. Gitu ya. Dan soal tidak akan berubah ke soal berikutnya kalau jawabannya masih salah. Nah, ini sudah siap semua desain aplikasinya. Sekarang kita masuk ke blok. Nah, tadi kan saya sudah bilang bahwa akan ada komponen-komponen yang kita atur kapan dia harus tampil, kapan dia harus input dulu. Nah, di awal kan di dalam desain kita buat dia tampil semua. Nah, di blok kita mau atur bahwa ketika si form ini dipanggil untuk pertama kalinya dia dimunculkan di layar, maka kita atur langsung vertical arrangement-nya, visible-nya menjadi false supaya nggak kelihatan. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita pakai screen 1, klik screen 1, kemudian kita pilih when screen 1 initialize. Nanti saya jelaskan lagi ya, when screen 1 initialize. Ini artinya ketika screen 1 ini, screen 1 ini dipanggil, screen 1 kan isinya semua komponen ini, ketika screen 1 ini dipanggil untuk ditampilkan, itu maksudnya initialize, kemudian apa yang harus dia lakukan? Kemudian kita minta screen 1 untuk menyumputkan atau menghilangkan si vertical arrangement-nya. Kita sembunyikan dulu si vertical arrangement-nya. Caranya, nah di sini kan ada komponen visible ya. Kalau kita klik langsung di sini akan hilang dia. Nah, tapi kita tidak mengaturnya di sini, kita mengaturnya adalah di bloknya. Berarti kita kembali ke blok. When screen 1 initialize, ketika screen 1 dipanggil untuk pertama kalinya, yang dia lakukan adalah vertical arrangement 1, panggil, klik vertical arrangement 1, kemudian set visible-nya, visible dari vertical arrangement-nya ini, set vertical arrangement visible, set vertical arrangement, nah ini dia, set vertical arrangement 1 visible, ini, saya coba gedein dikit ya, sedikit. Oke, kelihatan ya. Nah, oke. Ketika screen 1 dipanggil untuk pertama kalinya, maka yang kita minta pada screen 1 adalah set vertical arrangement ini, yang ini tadi, visible-nya. Kalau dia dicentang itu statusnya true Bapak Ibu. Kalau kita buang seperti ini, dia akan statusnya false. Ini kan awalnya dia true, berarti di sininya adalah false ya. Terus sebentar, kita ingin dia menghilangkan ini ya di awal ya. Oh, di awal ya berarti ya. Sebentar. Di awal kita set dia ketika pertama kali dipanggil menjadi false. Berarti set vertical arrangement 1.visible to false.
false itu ada di dalam logic ya. Nah, di sini klik logic, kemudian false. Kita pilih false. Nah, masuk seperti ini. Artinya kita mau menjemputkan si vertical arrangement nih ketika pertama kali form itu ditampilkan. Kapan si vertical ini harus muncul? Nanti ketika si tombol mulai ini diklik. Begitu tombol mulainya diklik, baru tuh kita panggil si vertical arrangement ini untuk tampil. Gantian sekarang tombolnya yang harus nyumput. Gitu. Ini sampai sini, kemudian kita coba button satunya ya. Kita coba button satunya. Button satunya. Coba kita cek ini. Ya, ini button 1 ya. Tombol mulai adalah button 1. Berarti kita panggil button 1. Mana button 1? Nah, ini dia. Setelah itunya visible, si arrangementnya, vertical arrangementnya, kemudian kita kan ingin setelah ini visible, jadi tadi itu setelah tampil untuk pertama kalinya, arrangementnya itu akan seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Tapi ketika ini diklik tombolnya, kebalikannya, tombolnya yang harus nyumput, vertikalnya yang harus tampil, itu ya. Tapi di sini semua kita buat tampil dulu. Gitu. When button 1 klik, apa yang harus dia lakukan? Maka set button satunya, set button 1, kita ambil lagi button satunya di bagian bawah, set button 1 visible-nya. Set button 1 set visible menjadi false, sama menjadi false, ada di logic ya, false-nya logic jadi false. Nah, seperti ini. Ketika button satunya diklik, button satunya sekarang yang harus jemput, dan gantian vertical arrangement-nya, visible-nya harus true, harus tampil. Caranya gimana? Klik vertical arrangement-nya, set vertical arrangement 1 dot visible. Mana dia ya? Nah, ini dia. Dot visible. Kita masukin di tengah. Terserah urutannya, nggak masalah. Kita buat aja urutan. Sebenarnya urutannya tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Set vertical arrangement 1 dot visible-nya menjadi true. Kita ambil logiknya di sini jadi true. Nah, sampai di sini bisa diikutin ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika pertama kali screen di initialize, dipanggil untuk pertama kalinya, maka vertical arrangement-nya kita hilangkan dulu. Yang tampil adalah hanya tombolnya aja. Berikutnya, begitu tombolnya tampil, kan tombolnya akan diklik ya sama si penggunanya. Tombol akan diklik oleh si pengguna. Nah, ketika tombol diklik oleh si pengguna, gantian nih, tombol 1 yang mulai tadi itu harus kita sumputin. Berarti kita set button 1 yang tulisan mulai tadi itu ya, menjadi visible-nya menjadi false, artinya menjadi hilang ya, disumputin dulu button satunya. Tetapi kebalikannya, set vertical arrangement-nya, visible-nya kita jadiin true. Kalau tadi di awal dia false, kemudian jadi true. Maka pada posisi ini, ketika tombol 1 diklik, yang muncul vertical arrangement-nya, tombolnya hilang. Seperti itu. Langkah berikutnya, di saat tombol mulainya diklik,
kita perlu tidak hanya vertical arrangement-nya aja yang muncul, kita perlu memanggil kuisnya. Kita langsung panggil si kuisnya. Kuisnya ada di bawah. Nah, match quiz ini kita panggil, call match quiz, kemudian kita minta match quiznya ini siapkan kita untuk membuat soal. Nah, ada beberapa ya, ada 3 jenis soal matematikanya. Kita bisa pilih mulai dari yang paling mudah, menengah, dan yang paling sulit gitu ya. Versi si match quiz ini ya. Ini. Misalkan kita ingin soalnya soal yang mudah dulu. Berarti kita ambil yang easy. Kita letakkan. Boleh yang penting di dalam button, boleh di atas, boleh di bawah, boleh di tengah. Nah, sampai sini ketika button mulai diklik, kita minta si match quiz ini menyiapkan soal matematikanya. Call match quiz 1 easy question ya, dengan pertanyaan yang mudah. Siapkan saya dong soal matematikanya tapi yang mudah aja gitu kan. Kalau kita mau yang sulit berarti tadi pilihnya yang hard gitu ya. Kalau yang menengah yang moderat ya. Nah, sampai sini soal sudah disiapkan nih, udah siap-siap dia membuatkan soal untuk kita. Nah, ketika soal sudah disiapkan, kan kita perlu tahu soalnya yang mana, pertanyaan soalnya apa, dan jawabannya apa. Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Soalnya yang mana, jawabannya apa. Soalnya yang mana, jawabannya yang apa itu akan kita letakkan di sini. Di label 1 untuk soal, kemudian di kunci jawaban ini label 3. Kita taruh di kunci jawabannya kita taruh di label 3. Nah, langkah selanjutnya adalah kita panggil lagi si match quiz 1-nya. Kemudian kita panggil event, ini event ya. Kita panggil yang event ini. Oke, kemudian baru kita set nih si questionnya, pertanyaan dan answernya ini mau kita taruh di mana. Dia udah nyiapin. Ini ada ketika dia buatin soal, kemudian dia akan ngasih kita ini soalnya dan ini jawabannya. Nah, untuk itu kita perlu nyimpan soalnya, kita simpan di mana, jawabannya kita simpan di mana. Kita udah siapin kan tadi kan, soalnya nanti akan kita simpan, kita letakkan di label 1, ini label 1. Kunci jawabannya akan kita letakkan di label 3. Berarti kita atur labelnya, label 1, mana label 1, set label 1-nya, teks dari label 1 ya, set label 1, nah ini, set label 1 the text, kita set label 1 the text untuk pertanyaannya. Nah, gitu. Jadi ketika si match quiz dibuat, saat button 1 diklik, match quiz-nya dibuat, soal-soalnya dibuat, tapi setelah dia buat kan dia akan ngasih, ini loh soalnya, ini loh jawabannya. Nah, soalnya itu kita tampilin di label 1 dengan cara set label 1 di text, kemudian jawabannya kita taruh di mana tadi? Di label 3. Nah, kita panggil lagi label 3. Kita panggil label 3 untuk 3 ini, panggil set label 3 dot text. Nah, ini set label 3 dot text sama dengan jawabannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi label 1 untuk meletakkan pertanyaan, label 3 untuk meletakkan kunci jawabannya. Nah, di sini. Seperti ini ya. Jadi nanti label 1 muncul soal, label 3 ini kunci jawabannya, teks ini untuk anak-anak menjawabnya dalam teks ini, teks box. Nah, setelah muncul soal, kemudian anak-anak jawab,
kan kita perlu membandingkan antara kunci jawaban dengan jawaban dari anak-anak kita kan. Apakah benar, apakah sama nih kunci jawabannya dengan isian anak-anak sama dengan kunci jawabannya. Nah, itu mulai masuk logika if then-nya. Logikanya kita masukkan di tombol. Kenapa di tombol? Karena kita pengen begitu tombolnya diklik, berarti button 2 klik kan, when button 2 klik, ya kan? Ketika button 2 itu yang ini diklik, dia harus apa ini? Ketika button 2 diklik, sebentar, hilang ya ininya ya. Ntar Bapak ini hilang ya, nggak berubah screen-nya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu tunggu sebentar, saya coba connect lagi. Maaf Pak, suaranya hilang lagi Pak. Sebentar, mohon maaf Bapak Ibu. Saya ulang ya. Kemut ya tadi ya. Saya ulang. Suara saya bisa kedengar ya Bapak Ibu sekarang ya? Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Sudah Pak. Sekarang kedengaran ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah kedengaran Pak. Oh ya, kedengaran ya. Nah, saya ulang. Kembali lagi, mohon maaf, saya agak pelan-pelan. Kita kan ingin mengecek ya, apakah jawaban siswa kita itu benar dengan kuncinya, sesuai dengan kuncinya. Jawabannya mereka diletakkan di teks box 1, kuncinya ada di label 3. Berarti kita ceknya ketika si tombol cek jawaban ini diklik. Berarti pada button 1 klik, ketika button 2 ya, ketika button 2 diklik, dia harus mengecek antara kunci jawaban dengan jawaban
siswanya. Kalau dia benar, maka tampilkan soal berikutnya. Kalau dia salah, maka kasih pesan jawaban masih salah. Nah, di sini kita menggunakan kontrol, menggunakan fungsi if then else atau if then. Nah, disinilah nanti kita bermain logikanya. If text box 1 kan jawaban dari anak-anaknya. Text box 1 dot text-nya ya. Teks dari text box 1 berarti text box 1 dot text. Jika jawaban dari nggak masuk. Oh, bukan teks ya. Oh, teks kan ya tadi ya. Oh, sebentar. Kita perlu ambil. Oh, ini dia. Sorry, nggak bisa langsung masuk seperti itu. Jadi, ketika kita mau pakai if then else, kemudian logiknya itu apa? Apakah sama dengan atau KAN atau OR gitu ya. Jadi pakai logiknya. Ini. Jadi jika di sini adalah kunci jawaban atau boleh juga text box-nya text box 1 dot text atau maksudnya text box 1 dot text itu adalah mana ya text box 1 dan text box 1 dot text ini dia. Jika text box 1, text box kan isian dari teks isian dari siswa kita sama dengan kunci jawabannya. Kunci jawabannya tadi ada di mana? Di label 3. Berarti label 3 dot text-nya label 3 dot text ini dia. Nah, ini dia. Jika isian siswa sama dengan kunci jawabannya, maka apa yang kita lakukan? Set label 3 ya, set label ini label 2, maka label 2 ini kita isi dengan kalimat jawaban Anda benar. Label 2 ya, ini label 2. Maka label 2-nya mana? Label 2. Ini dia label 2. Dot text-nya ya. Label 2 dot text. Oh, bukan ini ya, set ya. Set pakai set dia. Pakai set. Dia nggak bisa masuk. Set label 2 dot text. Nah, set label 2 dot text-nya, set teks dari label 2-nya dengan kalimat jawaban Anda benar, pakainya teks, pakai teks, kemudian teks kosong di atas ya. Nah, kasih dosen jawaban Anda benar, enter. Itu ya. Jadi button 2 itu ketika button 2 ini yang tulisannya tadi cek kunci jawaban diklik, maka dia menjalankan fungsi ini. Jika isi dari text box 1 sama dengan isi dari text label 3 ini kunci jawabannya, kalau sama, oh berarti jawabannya benar kan? Nah, label 2, teks dari label 2-nya kita set menjadi jawaban Anda benar. Tetapi jika salah gimana? Perlu ada else di sini, if then else. Nah, kita ambil di gambar gear, di sini ada else. Else itu kan selain itu ya, selain itu pasti jawabannya salah. Kalau nggak sama antara text box dan labelnya, berarti selain itu jawabannya kan salah. Nah, pilih di gear. Kita pilih di gear-nya, ini ada else, kita tarik, nah, kita letakkan di sini. Nah, saya ulang. Ada gear, kita ambil else-nya, kita letakkan di sini.
Nah, akan muncul seperti ini dia. Oke, selain itu, apa yang kita lakukan? Selain itu, kasih set label 2 ini dengan informasi bahwa jawabannya salah. Bentar Bapak Ibu, ini koneksinya hilang. Lepas ya, saya udah gerak tapi belum muncul ya. Sebentar. Sebentar. Maaf, ada kendala lagi ya. Jadi saya kembali, ketika button 2 diklik, maka dia akan ngecek jika isi dari textbox 1 sama dengan isi dari label 3. Label 3 kan kunci jawabannya tadi ya. Maka teks 2-nya di set, isi teksnya menjadi jawaban Anda benar. Tapi jika jawabannya salah, bagaimana? Ini kan ada else, tadi kita udah tambahkan. Maka kita duplikat aja dari sini di labelnya. Maka label 2.text-nya menjadi jawaban Anda salah. Silahkan coba lagi misalkan. Silahkan coba kembali. Nah, seperti ini. Oke, sudah sampai sini. Sebenarnya sudah sampai sini sudah selesai. Tapi kalau kita nggak lanjutkan, ini kan baru satu soal ya. Nah, kita pingin ketika jawabannya benar, soal yang berikutnya otomatis muncul. Soal berikutnya otomatis muncul. Caranya gimana? Tadi di awal kan kita sudah buat, seperti ini untuk memanggil soalnya pakai fungsi call easy question. Kita panggil lagi call easy question berarti. Kita letakkan di sini. Setelah jawabannya benar, maka muncul soal berikutnya adalah dengan cara panggil lagi request-nya, dan kita minta dia membuatkan soal baru, tapi yang easy question juga, tetap yang easy question. Nah, kita letakkan di sini. Nah, di then ya, bukan di else, karena saat jawabannya benar. Nah, seperti itu. Oke. Sepertinya sudah selesai ini untuk desainnya dan bloknya. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, saya coba dulu sebentar. Saya coba tes singkat aja pakai companion. Nanti kalau sudah oke, saya coba share ke grup Telegram kita. Nah, sedang proses, tunggu sebentar. Sebentar. Kompanionnya nggak bisa connect ya. Terus companion. Nah, tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya coba cek dulu. Udah muncul. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu, tapi ada yang kita kelupaan untuk men-set visible-nya.
Ini sudah berhasil. Kita kembali ke desain. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Saya udah coba pakai komponen tadi sudah berhasil, tetapi ini kunci jawaban masih muncul nih Bapak Ibu. Kunci jawabannya masih muncul. Mestinya ketika ketika soal dibuat, kunci jawabannya kan harusnya kita sumputin ya, kita sumputin dulu. Karena kalau kelihatan begitu soal muncul, ini juga kelihatan, anak-anak kan bisa langsung jawab ya kan. Nah ini kita unvisible dulu. Visible-nya kita set menjadi false. Kapan kita set menjadi false? Di saat tombol mulai diklik, kita juga buat dia jadi false. Jadi ini menjadi label 3 menjadi false visible-nya. Berarti kita tambahin di button 1 kan. Button 1 ketika tombol mulai diklik, dia buat soal, kemudian button satunya kita set visible-nya menjadi false supaya hilang, tapi gantian si vertikalnya yang muncul. Vertical arrangement-nya yang muncul. Nah, saya lupa menambahkan tadi, mestinya kunci jawabannya juga kita sumputin. Kunci jawaban itu ada di label 3, berarti kita set juga label 3-nya. Label 3-nya kita set, visible-nya, set label, ini dia, set label 3.visible-nya, boleh kita taruh di mana aja, yang penting dilihat dalam button 1 ya. Di sini boleh, menjadi false juga. Kita ambil tadi dari ada logic ya, false. Nah, ini udah oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk pengecekannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, nanti habis ini seperti biasa ada video tutorial pendampingnya. Kemudian kalau ada kesulitan nanti kita diskusi di grup ya Bapak Ibu. Nanti yang ekstensi dari Quizmates-nya juga saya share beserta link videonya. Nah, ini saya coba ekspor. Kemudian nanti saya kirim, setelah selesai saya kirim ke grup, Bapak Ibu bisa coba nih hasil yang tadi kita buat di sini. Nah tadi kan kita baru buat soal yang easy ya, yang mudah. Kalau Bapak Ibu mau coba yang hard, mau coba yang ini silakan. Atau Bapak Ibu buatin 3 tombol, mulai soal quiz level sedang, level mudah, level sulit. Berarti Ibu Bapak perlu nambahin 3 tombol, nanti isinya ya sama aja ya. Kurang lebih sama, hanya bedanya saat membuat kuisnya. Nah, kuis matematika APK sudah terdownload di komputer. Saya coba lihat lokasinya di mana. Oh, di download kuis matematika APK. Saya coba kirim ke grup kita. Ini saya coba kirim kuis pakai Q ya tadi ya. Kuis. Nggak kelihatan, malah kayaknya enak pakai manual. Ini dia kuis matematika, nggak terlalu besar, 5,2 MB ya. Sebentar. Cepat. Alhamdulillah bisa. Silakan Bapak Ibu download, buka telegramnya dari handphone, di download, kemudian coba install. Nanti kita Ibu Bapak bisa lihat sendiri bagaimana hasilnya. Nah, itu Bapak Ibu materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Karena masih ada waktu, boleh kita buka sesi tanya jawab. Barangkali masih ada hal-hal yang ingin ingin ditanyakan lagi. Silakan langsung diaktifkan mic-nya yang ingin bertanya sambil Ibu Bapak download APK-nya di Telegram ya tadi ya. Saya buka sesi saya mau download untuk 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Pak Rudi, selamat pagi, siang. Ya Pak Rudi.
Ada? Ya, saya Pak Nyoman Pak Rudi. Oh, sebentar Pak, mohon maaf. Ini handphone saya di mute ini. Ya, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Saya Pak Nyoman Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Tidak ada ya? Pak Rudi. Halo Pak Rudi. Tidak ada ya? Saya Pak Nyoman Pak Rudi mau tanya. Halo Pak Rudi. Selamat siang Pak Rudi. Maaf Pak, mohon maaf Pak Nyoman, saya belum bisa mendengar nih suara Bapak nih. Ya, saya Belum. sekarang Bentar gimana ya Pak ya? Sekarang bagaimana Bapak? Iya Pak, silakan Pak, sudah bisa Pak. Barusan Bapak kan kirim ini apa namanya kuis matematika APK. Betul Pak. Ya, tetapi begitu saya klik di situ di logonya itu muncul ada how do you want to open this file gitu loh. Ada centang di sana. Gimana caranya itu supaya bisa saya download itu Pak? Terima kasih. Mohon maaf Pak, bisa diulang tadi Pak. Ada informasi bahwa setelah Bapak masukkan ke grup Telegram, saya coba untuk download. Kok nggak bisa ya? ya Muncul apa namanya? Muncul how do you want to open this file? Ada centang-centangan itu Pak. coba Ya. Pak, kalau di oke aja bisa nggak Pak? Ini udah ada peserta yang bisa ya? Iya, tapi saya oke-nya nggak kebuka oke-nya lagi oke-nya lagi gini dulu, oke-nya lagi kosong dia. Mohon maaf Pak Nyoman, bukanya dari Telegramnya dari HP atau dari laptop. browser? Dari laptop Pak. Dari komputer? Ya, komputer ya. Oh, ya salah Pak. Nanti bukanya dari handphone Pak. Jadi Bapak buka Telegramnya di handphone. Oh iya. Oke. Nah, kemudian download. Nah, nanti langsung bisa diinstal Pak setelah selesai di download. Oke, terima kasih. Jadi gini Pak, APK itu kan sebuah file yang hanya bisa dijalankan di handphone gitu Pak. Makanya tadi kalau Bapak buka di komputer itu nggak bisa dia. Baik, saya coba di handphone Pak. Terima kasih. Ya Pak. Pak Rudi, Nah, ini ada pertanyaan. Sebentar ya Bapak Ibu ya, sebentar. Saya jawab. Ini ada pertanyaan yang bagaimana di grup ya, bagaimana menghilangkan HIN-nya ya, HIN for textbox 1 ya. Nah, saya lupa itu. Jadi HIN itu ada di sini Bapak Ibu. HIN itu kan muncul HIN-nya di dalam textbox 1 ya. Nah, pada textbox 1 kita klik. Di sini kan ada HIN for textbox ya. Nah, ini yang kita delete Pak, kita hilangin, saya lupa tadi. Kosongin aja, sudah. Kalau kita ekspor lagi, ya kosong nanti Pak. Saya coba ekspor, saya coba kirim lagi ya. Silakan yang Ibu berikutnya yang bertanya. Pak Rudi, ini cuma nanya teknis saja tadi. Saya kan sudah download yang kiriman tadi di Telegram ya. Sama-sama tipenya APK. Kalau yang dari praktek yang kemarin dua hari itu kan juga APK. Saya kirimnya ke WA. Cuman kalau di Telegram itu dia nggak pakai permission, nggak ada. Jadi karena handphone saya ada antivirusnya. Tapi kalau di Telegram dia nggak kedetect Pak. Tapi kalau di WA kenapa kedetect ya Pak ya? Kenapa itu Pak Rudi? Ya, gini Bu. Jadi di masing-masing sebenarnya seperti aplikasi WA, Telegram, dia punya
kayak semacam apa namanya warning gitu ya terhadap Iya. aplikasi-aplikasi yang mau Iya, diinstal Pak. ketika dikirim melalui Aplikasi. dia gitu ya. Iya. Jadi kalau di WA ada proteksinya, jadi ada file ketika ada file yang dikirim ke WA mau diinstal Iya, WA-nya tidak itu mau. ada warningnya gitu. Iya. Nah tapi kalau Telegram kebetulan nggak ada yang seperti itu gitu kan ya, bisa aja langsung diinstal gitu. Jadi nggak masalah sih, itu hanya aksesnya perizinan aja. Oh gitu ya. Kita Jadi nanti kalau bisa untuk lewati itu dengan install anyway aja. Nanti ketika kasih izin untuk diinstal, nanti akan terbuka si APK-nya selagi nggak ada masalah atau kode-kode yang salah di dalam kita membuat APK-nya ya. Memang ya. seperti itu, Bu. Oh, iya, ya. Berarti nanti kalau untuk uji coba lagi mendingan emang lebih enak dikirim ke Telegram ya daripada ke WA ya. Karena kemarin dari 2 praktek yang kemarin saya kirim ke WA itu selalu pada saat mau penginstalan dia terganjal di antivirusnya. Oh iya iya, Bu. Iya gitu ya, Pak ya. Oke. Sebenarnya mungkin itu bukan dari antivirusnya, Bu, tapi itu dari si WA-nya sendiri ya. Karena kalau antivirus logikanya pasti akan diblok oleh antivirus itu, baik itu dibuka oleh WA, saat dibuka melalui WA atau lewat Telegram gitu kan. Tapi ini Sepertinya itu dari WA-nya yang memproteksinya gitu. Tadi itu terbaca karena kan saya beli yang APG yang itu. Jadi kalau di Telegram dia nggak kebaca, tidak terbaca sama APG. Tapi kalau di WA itu terbaca sama APG. Itu Pak. Oh ya. Iya. Ya. Berarti baiknya pakai Telegram ya, Bu ya. Iya, nanti kayaknya lebih mudah dikirim ke Telegram daripada saya coba dikirim ke WA. Kayaknya dari kemarin terkendala di situ ya. Oke, makasih Pak Rudi. Iya, Ibu. Nah, Bapak yang tadi menanyakan HIN-nya gimana ngilanginnya sudah ya. Ini saya kirim lagi APK yang terbaru. Yang HIN-nya tadi sudah hilang. Jadi membuang HIN-nya itu di sini, Pak. Jadi di dalam textbox, ya di setiap textbox itu ada HIN. HIN itu hanya sekedar kayak bayangan teks gitu ya. Tapi begitu kita mau tulis di teksnya dia akan hilang gitu kan ya. Nah, di bagian HIN ini Bapak buang aja itu teksnya, kosongin. Gitu. Oke, ada pertanyaan dari Pak Sanusi Amir ya. Untuk file ekstensi yang membuat berapa soal, apakah saya bisa menampilkan skor akhir? Oh ya. Jawabannya Pak, saya juga belum sampai banyak gitu ya, ngetes jawaban soalnya sampai berapa. Jadi itu jawabannya saya belum tahu dia sampai berapa kali mengenerate soalnya. Kemudian apakah ekstensinya bisa menampilkan skor? Nah, skor itu di ekstensi itu nggak ada Pak, dia hanya meng-create soalnya aja. Nah, tapi kalau kita mau pakai skor sebenarnya bisa Pak. Kita tambahin label, kemudian nanti kita label itu sebagai variabel ya. Nanti ketika jawabannya satu jawaban benar, kita update bahwa nilai label itu adalah 1. Ketika jawabannya lagi benar, berarti kita update lagi nilai label itu menjadi 2 gitu. Kita bisa buat pada dasarnya untuk scoring itu Pak, tapi dengan cara seperti itu, pakai bantuan variabel yang kita letakkan dalam sebuah label misalkan. Jadi nanti nilainya akan muncul di labelnya itu, kita update terus. Seperti itu Pak. Bapak Ibu yang lain mungkin kalau ada yang masih ingin bertanya silakan. APK terbaru Pak yang sudah hilang HIN-nya sudah saya upload lagi di Telegram. Kalau mau dicoba silahkan di download. Oke Pak, baik Pak. Ya. Oh, sudah Pak, sudah bisa Pak. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang perlu kita diskusikan? Sepertinya tidak ada ya.
Kalau tidak ada, Pak Rudi ada, Pak Rudi. ya silakan Bu. Saya Novela dari Poltekkes Padang ya. Ini kan matematika, itu kan diambil dari luar kan Pak. Nah, Betul. kalau kita kan bikin soal sendiri gitu, gimana Pak? Kalau dengan membuat soal sendiri gimana gitu? Oh ya. Kalau kita mau buat soal sendiri, berarti kan manual ya Bu ya kita buatnya ya. Iya. Iya Pak. Screen saya masih kelihatan ya. Iya masih. Ya, berarti kita perlu buat add screen. Add screen misalkan, jadi setiap soal itu mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau buat soal sendiri Bapak Ibu, kita mesti tambahin di screen-nya. Jadi setiap satu soal satu screen, misalnya gitu, sederhananya gitu Bu. Misalkan tambah screen tadi kan kita kasih nama soal 1 gitu ya. Kemudian kita create. Nah, disinilah kita buatnya. Nah, kalau tadi kita mau manual berarti misalkan pakai label ya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya itu kita tulis di dalam label ya. Teksnya singkat aja. Fontnya agak gede dikit deh. Teksnya di sini. Misalkan berapakah jumlah berapakah hasil penambahan 5 ditambah misal ya Bu ya. Gini ya. Weight-nya kita atur. Height-nya nggak usah segini aja. Nah, misalkan soalnya seperti ini atau soal yang lain terserah Bapak Ibu bisa buat. Kemudian di sini kan ada teks untuk menjawabnya ya, text box-nya Ibu ya, kita kasih text box-nya. Kemudian kita kasih jarak aja antara text box dengan label. Seperti ini. Mungkin kita perlu kasih label lagi sebagai informasi. Misalkan seperti ini. Tulis jawaban Anda. Suaranya hilang tadi ya. Suaranya nggak kedengaran Pak, diulang lagi Pak. Ya, Terus lagi. ya, mohon maaf. Mohon diulang lagi Pak. Ya, saya ulang ya Bapak Ibu ya. Ini kita delete dulu semua. Kita delete. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau buat soal sendiri, pertanyaan-pertanyaan soal kita itu kita buat menggunakan label ya. Kita dengan bantuan komponen label. Seperti biasa kita taruh di bagian desain, kemudian teksnya kita ganti dengan pertanyaan kita. Misalkan ya, ibu kota negara Indonesia adalah, gitu kan ya Bu ya. Ini adalah soalnya, gitu. Weight-nya kita mentokin aja, misalnya seperti ini. Nah, jawabannya kan kita perlu menyediakan tempat untuk menjawabnya menggunakan text box ya, sama menggunakan text box. Nah, kita taruh di sini, baru text box satu ini untuk menjawabnya, gitu ya. Kemudian sama kita kasih button juga. Kita kasih button.
Yang isinya ada button itu isinya adalah untuk mengecek jawabannya. Cek jawaban. Jadi begitu diklik cek jawaban, dia akan melakukan pengecekan sama dengan fungsi if then tadi, Bu. Tapi sebelumnya kita sudah kasih kunci jawabannya. Nah, ini kalau mau manual seperti itu caranya. Kunci jawabannya kita taruh di label 3 misalkan ya. Di label 3, kunci jawabannya teksnya kita kasih Jakarta, misalkan gitu ya. Misalkan seperti itu. Maaf, Jakarta. Gitu ya. Jadi langsung kita buat ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita bisa coba ya. Jadi nanti siswa kita menjawab di text box-nya, kemudian ketika teks diklik si tombol button satunya, maka pakai fungsi if lagi di balik buttonnya, Bu. When button satu dot klik, main tuh fungsi if-nya. If jika isi text box satu ini sama dengan isi label, kunci jawabannya kan di label 2 kita sudah tuliskan, sama dengan Jakarta, maka jawaban Anda benar. Nah, kalau benar, maka harus ngapain nih? Panggil screen lagi misalkan, panggil screen yang nomor soal nomor 2, misalkan seperti itu. Jadi seperti itu sih Bu, kalau mau manual akan banyak screen-nya. Seperti itu. Gimana kira-kira Bu? Atau kita misalnya bikin soal, terus kita PDF gitu bisa nggak Pak? Bisa, Kak. Kalau mau PDF, tapi kan nanti kunci jawabannya gimana? Oh gitu ya? Ya, bisa aja Bu. Ibu mau pakai PDF, jadi soalnya itu di PDF, nanti ditampilin pakai yang komponen PDF kemarin ya. Tapi untuk masalah jawabnya di mana, Ibu tetap harus buat text box untuk mahasiswa menjawab. Harus satu-satu juga akhirnya Pak ya? Betul. Betul, sebentar satu-satu. Gitu ya. Atau gini Bu, ada cara lain lagi, pakai web view. Gimana Pak? Nggak kedengaran lagi. Ya, ada cara lain lagi, pakai web view, yang kemarin web view itu. Jadi kalau kita misalkan menemukan sebuah web yang ada soal matematikanya, kan banyak ya di internet itu Bu ya, ada soal, kemudian ada kayak option buttonnya untuk daftar pilihannya gitu kan, kita bisa arahkan ke sana soal kita melalui web itu, web orang lain, tapi itu ya kalau kita mau ya kita buat lagi web sendiri, tapi akan ya makan waktu juga gitu ya. Iya. Atau membuat soal seperti orang lain itu juga, gimana sih caranya Pak? Sehingga yang buat soal, sehingga kita bisa masukkan seperti maths tadi itu. Oh, yang Bapak ambil dari luar. Gitu. Ibu, pertanyaannya, Ibu mau buat soalnya seperti yang quiz math ini ya, cara dia membuat itu ya? Yang math quiz tadi. Ya, jadi gini Bu, ekstensi quiz math ini kan sebuah ekstensi ya Bu ya. Pada dasarnya si ekstensi quiz math ini pada dasarnya dia ini udah dalam bentuk bahasa pemrograman. Di dalamnya ini bahasa-bahasa pemrograman yang dia susun sedemikian rupa. Jadi kita itu tinggal makainya. Oh gitu ya. Kalau Ibu mau buat kayak gini ya berarti kita harus memprogram ya, benar-benar pakai bahasa pemrograman. Program jadinya ya. Benar-benar pakai bahasa pemrograman, nggak pakai yang kodular gini. Kita harus ngoding, benar-benar ngoding, gitu kan. Setelah jadi kita import jadi ekstensi IX, baru kita bisa panggil di sini. Tapi akan sulit gitu kan. Iya. Tapi kalau cara manualnya tadi Bu memang jadi pegel ya, satu soal ya satu screen, terus kita buat juga kunci jawabannya apa, kita masukin lagi logikanya di dalam balik tombol cek jawabannya. Ketika benar, buka screen berikutnya dengan soal yang lain, kita siapin juga kunci jawabannya, kita cek juga dengan logika if then untuk ngecek jawabannya. Iya.
Satu lagi Pak, nanya. Iya Bu. Berarti program ini bisa nggak kita pakaikan ke modul gitu kita masukkan ke program ini sehingga kuis-kuis yang kita buat itu cuma 5 gitu kan? Semacam itu, modul. Baca, kemudian kita membuat modul gitu kan, kita bikin sendiri. Terus isinya ada, misalnya ada 5 bab misalnya gitu, atau 5 pembelajaran gitu ya. Nah, jadi isinya begitu Pak. Misalnya modul tentang apa gitu, modul tentang biologi misalnya ya Pak. Nah, terus baca seperti tadi tuh Pak, baca. Terus kita dapat isinya, desain seperti itu, dirancang ada 5 bahan barangkali yang kita memasukkan, 5 kelompok. Nah, terus baru dibikin kuis yang seperti ini, Pak. Gimana itu? Soalnya saya mau mengaitkan ketika modul itu dibuka, ada juga kuis yang bisa kita tampilkan gitu loh maksudnya. Ya. Bisa Bu, itu bisa. Jadi semalam yang ada ibu dari Batam ya, saya lupa namanya, yang japri ke saya di Telegram, dia ada kendala, dia mempraktikkan yang PDF View itu, yang materi hari pertama PDF View, dalamnya isinya modul, jadi halaman depan itu cover, di background itu berupa cover, nanti di bawah itu ada tombol daftar isi gitu ya. Begitu diklik daftar isi, buka screen baru, nanti screen barunya itu mulai itu bab 1 apa, bab 2 apa, dia gitu, bab 3 apa, nanti diklik, misalkan bab 2 diklik, muncul lagi PDF-nya. Iya. Muncul PDF-nya. Berarti PDF-nya itu bisa kan yang bahan kita sendiri gitu? Bisa Bu, jadi yang kemarin ini kembali ke materi yang hari pertama ya. Dasarnya PDF-nya, apapun PDF-nya, mau dari orang lain, mau kita buat sendiri dari Word, kemudian kita save jadi PDF, yang penting diimport ke dalam asset manager dari aplikasi kita itu, kita import, nggak kita panggil. Bisa Bu. Iya. Jadi saya ya kepikirannya seperti itu. Jadi makanya saya tanyakan apakah bisa dibuatkan soal itu tanpa menggunakan ini orang lain gitu ya, yang extension dari luar gitu. Iya, bisa Bu. Tapi ya tadi ya dengan cara manual satu-satu kita buat gitu ya. Dikombinasikan dengan modul. Jadi ada modulnya dulu di depan. Terus nanti di bagian bawah kita kasih tombol soal gitu ya, soal kuis bab 1 misalkan gitu ya Bu ya. Begitu diklik muncul screen baru yang isinya adalah soal-soalnya itu. Itu aja. Ya, makasih banyak ya Pak Rudi keterangannya, penjelasan. Sama. Bapak Ibu yang lain yang masih ingin kita diskusikan, silakan. Halo Pak Rudi. Ya Bu Ruti. Halo, selamat siang. Saya ingin untuk bisa segera belajar kembali. Jadi untuk link materi videonya, kalau sudah boleh dibagikan, bisa enggak ya? Oh iya Bu. Ya Bu. Ya, siap, nanti kita bagikan setelah ini. Iya. Untuk saya biar lebih pelan-pelan baca. Iya. Iya, terima kasih Pak. Ya, makasih Ibu. Jadi nanti setelah ini langsung kita bagikan. Jadi kenapa kami itu di awal nggak bagikan, supaya banyak yang masuk ke lab sesinya gitu. Nah, tapi nanti setelah lab sesi kita langsung bagikan deh tanpa nunggu jam istirahat ya. Kita udah siapkan sebenarnya teksnya, link-linknya kita udah siapkan, tinggal kita taruh aja di Telegram. Oh ya, satu lagi nih Bapak Ibu. Kemarin ada salah satu peserta yang juga japri ke saya, dia itu sudah benar semua ini itunya blognya dan tampilannya sudah benar semua, tetapi kok nggak bisa diklik ya, saya lupa namanya siapa ya, jadi kok nggak bisa diklik Pak gitu. Saya minta dia ekspor AIA-nya, projectnya diekspor gini, kemudian dikasih ke saya gitu kan. Tapi begitu lewat komunikasi aja, oke Pak,
Saya ekspor, kemudian dikasih ke saya itu AIA-nya ini, kemudian saya buka dari komputer saya. Ternyata tombol, ini kan tombol ya Bapak Ibu ya. Sebuah tombol ini defaultnya enable-nya itu dicentang. Artinya enable-nya itu, tombol ini kan pada dasarnya fungsinya untuk diklik ya, untuk ditekan gitu Ibu ya, untuk disentuh ya. Nah itu enable-nya harus aktif kalau dia mau bisa untuk ditekan tombol ini. Tapi kalau enable-nya kita buang seperti ini, dia nggak bisa, nggak fungsi walaupun dia sebuah tombol. Itu loh. Nah, jadi hati-hati untuk yang di bagian properties tombol, jangan sampai kebuang nih enable-nya. Kalau enable-nya kebuang seperti ini, terbuang seperti ini, nggak dicentang, walaupun dia tombol, tapi dia nggak bisa diklik, nggak bisa diapa-apain karena fungsi dia tidak diaktifkan sebagai tombol. Itu ya. Nah, begitu juga dengan gambar Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu masukin gambar, sebenarnya gambar itu bisa juga kita fungsikan sebagai tombol. Jadi ketika gambar itu diklik, dia harus ngapain? Seolah gambar itu jadi tombol bisa. Tinggal misalkan ya. Nah, ini saya masukin gambar. Nah, di gambar ini kan ada propertiesnya clickable. Artinya ketika gambar ini diklik, dia harus ngapain bisa, tinggal kita aktifin. Nah, ini clickable. Jadi gambar pun juga bisa difungsikan sebagai tombol gitu ya. Tapi nanti di bloknya berarti gambarnya mana ini? Image. Label 1 dot click tuh. Ketika gambar image 1 diklik, dia harus ngapain? Gitu kan? Tapi dengan syarat clickable-nya harus diaktifin gitu, supaya dia tahu kalau dia difungsikan untuk diklik gitu. Di image-nya itu. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu, mungkin suatu saat ya, Ibu Bapak buat aplikasi yang akan banyak menggunakan komponennya, terus panjang komponennya ya. Nah, itu harus di-set pada si screen-nya, itu harus di-set supaya dia bisa di-scroll. Scrollable dari screen-nya itu harus diaktifkan Bapak Ibu. Kita kan mungkin pernah buka aplikasi yang bisa kita scroll sampai ke bawah gitu kan. Nah, di dalam Kodular ini screen 1 itu bawaannya dia nggak bisa di scroll bawaannya. Kalau Ibu Bapak mau mengaktifkan supaya dia bisa di scroll ke bawah, kalau dia panjang komponennya, kalau kita taruh banyak komponennya, supaya bisa di scroll pada screen satunya, pada screennya kita klik, pilih properties di screennya. Nah di sini ada scrollable, ini diaktifkan, klik, ya, supaya dia bisa di scroll atas bawah terus sampai bawah kalau misalkan komponennya banyak yang kita taruh di sini. Ini yang saya juga kelewat gitu ya. Jadi scrollable ini sebaiknya diaktifkan aja dari awal, ya. Supaya kalau ternyata dia kita menggunakan banyak komponen, dia akan bisa begitu dijalankan kita pakai, dia akan bisa turun ke bawah scrollnya. Gitu. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Pak Rudi, mau nanya lagi. Kita kan sudah belajar pertama menggunakan PDF, yang kedua menggunakan link ya. Selanjutnya hari ini ada terus. Kalau suatu saat saya ingin buat modul saya itu bukan hanya PDF, tapi di dalam PDF itu saya, namanya kita belajar online kan pastinya mahasiswa itu kalau hanya membaca itu kadang, apalagi kalau angka ya, terus ada penjelasan. Apakah nanti kita bisa menginsertkan untuk voice atau video untuk di Kodular ini? Ya, bisa Bu. Jadi di Kodular ini bisa menginsert suara. Besok kita praktekkan ya. Jadi nanti ada suara yang mana sederhananya gini. Biasanya kan kalau untuk anak-anak yang sering kita umumin, yang sering kita lihat itu di aplikasi yang untuk anak-anak ya, mengenal hewan dan suaranya gitu ya. Begitu dibuka aplikasinya ada gambar hewannya, ayam, kucing, begitu diklik gambarnya, misalkan diklik gambarnya muncul suaranya, suara kucing. Begitu diklik ayam muncul suara kucing. Nah, besok kita belajar itu. Kemudian kalau mau video juga bisa Bu. Misalkan kita punya misalkan kita punya atau kita sudah mengupload ke channel YouTube kita pribadi video tertentu, kita mau tampilkan di aplikasi kita, itu juga bisa. Besok kita
pelajari deh. Oh iya, ya Pak Rudi. Yang kami sudah buat sih yang suara ya, tapi yang video itu belum dikombinasikan dengan suara ini. Insya Allah hari ini kami buatin dulu videonya, rekamannya, nanti kami upload di channel supaya besok kita bisa share ke ibu bapak semua. Iya, makasih Pak Rudi. Ya. Ibu bapak yang lain silakan, kita Pak masuk. Rudi boleh nanya Pak Rudi? Silakan Pak. Menyambung dengan pertanyaan yang baru saya ditanya Pak Rudi, dan kemarin saya nanya itu juga. Bagaimana kalau di soal pertama misalkan ada suara, kemudian jawabannya itu memilih A, B, C, D, itu bisa juga tuh modelnya gimana ya? Bisa Pak, menggunakan ABCD itu. Jadi kalau saya praktikkan di desain ini Pak ya, saya hapus ini saya. Kita pengen pakai ABCD ya Pak ya. Berarti ABCD itu pakainya, kalau pilihan ABCD itu kan hanya satu kali milihnya ya Pak ya, nggak bisa milih A dan B, nggak bisa ya Pak ya, kecuali memang kita menginginkan dia bisa milih A, bisa milih B juga gitu ya. Nah, kalau hanya satu aja yang bisa dia pilih, pakai komponennya kan radio button namanya Pak. Ini Pak, radio button. Kita tarik, kita letakkan di sini. Nah gini ya. Ini untuk A misalkan ya Pak ya. Radio button berikutnya untuk yang B, radio button berikutnya untuk yang C. Misalkan seperti ini. Kebetulan pertanyaannya ibu kota negara Indonesia. Nah radio button yang pertama kita set teksnya menjadi Bandung misalkan ya. Kemudian radio button yang kedua kita set teksnya menjadi Jakarta. Kemudian berikutnya adalah misalkan Jogja gitu ya. Nah seperti ini ya Pak ya. Iya. Nah seperti ini soalnya. Nah, kita asumsikan. Nah kalau pakai seperti ini Pak, kalau pakai radio button, block workspace. Nah, kalau pakai radio button labelnya nggak perlu. Nah, cukup seperti ini aja soalnya. Jadi ini soal. Ini soal, kemudian ini pilihan jawaban ya Pak ya. Jadi nanti penggunanya akan milih apakah dia pilih Bandung atau kota-kota yang lain gitu ya Pak ya. Nah, untuk radio button. Kalau misalkan soalnya itu dari audio, misalkan ada orang bicara gitu ya, mungkin dalam bahasa Inggris untuk ngecek kemampuan mendengar, jawabannya ABCD itu di soal itu bisa dimasukkan insert audio. Bisa Pak, bisa. Oh kalau mau soalnya seperti itu, tapi saya jelasan yang ini dulu boleh nggak? Oh boleh, silakan Pak. Jadi sebentar Pak. Nah ini Pak, jadi soal ini, tipe yang soal menggunakan model seperti ini, menggunakan pilihan radio button, komponen radio button, kan nanti penggunanya akan mengklik apakah Bandung atau kota yang lainnya yang dia pilih ya Pak ya. Kemudian ketika diklik tombol cek jawaban, logikanya di sini Pak, logika untuk mengecek jawabannya benar atau enggak yang dipilih si penggunanya itu. Nah, cara logikanya adalah option button ini atau radio button ini, ya radio button ini ketika dia belum diklik, ini dalam posisi tidak diklik, status ceketnya ini false gitu ya, artinya tidak dicek. Tapi kalau dia dicek maka status ceketnya itu menjadi true. Nah, tinggal kita cek aja berarti di jawabannya di sini, maka logikanya nanti if, kalau jawabannya kan kita udah tahu ini ada di button 2 ya. Berarti logikanya nanti if radio button 2 dot checked sama dengan true, artinya dicek sama si penggunanya, then maka jawabannya adalah benar. Selain itu jawabannya salah. Nah itu untuk tipe soal yang menggunakan komponen radio button. Jadi saya ulangi, radio button ini defaultnya kan tidak dicentang ya, artinya tidak dipilih ya, maka dia adalah statusnya unchecked gitu ya, unchecked gitu ya. Tapi ketika dia dipilih salah satu, maka checkednya menjadi true gitu ya. Nah, maka logikanya adalah kita tahu di sini jawabannya adalah yang radio button,
Maka logikanya di sini ketika cek jawaban, if radio button 2.checkered sama dengan true, artinya dipilih oleh si pengguna, dan jawaban Anda benar. Else selain itu jawaban Anda masih salah. Nah, itu untuk yang menggunakan si radio button. Nah, kembali ke tadi pertanyaan Bapak, bisa nggak kalau soalnya dalam bentuk suara, jawabannya dalam bentuk radio button seperti ini? Bisa, Pak. Ini kita delete. Nah, ini kita letakkan di atas ya Pak ya. Nah, misalkan ini soal nomor 1. Conversation misalkan atau apa gitu Pak ya. Bisa kayak di soal-soal TOEFL gitu ya Pak ya. Ya betul Pak. Nah, tes TOEFL ya, atau reading atau apalah gitu ya. Nah, soal nomor 1. Begitu diklik, panggil tuh suaranya Pak. Begitu diklik, panggil suaranya. Setelah suaranya atau percakapannya berakhir, dia suruh milih gitu kan Pak. Ya betul. Sama nanti untuk pengecekan benar atau salahnya, logikanya sama menggunakan yang tadi. Misalkan jawabannya yang Jogja, berarti sini kita perlu tambahin tombol lagi. Tombol untuk mengecek jawaban ya. Cek jawaban. Dan gitu ya Pak ya. Jadi pertama diklik soal nomor 1, muncul suara soalnya dalam bentuk suara, kemudian setelah selesai kan dia akan milih, misalkan dia milih Jogja. Nah, pada tombol cek jawaban ini logikanya bermain di situ untuk mengecek apakah jawabannya benar atau salah. Sama yang seperti tadi logikanya, if radio button 3 ya, radio button 3 dot checkered sama dengan true, artinya radio button 3-nya dicek sama si penggunanya, dan maka jawaban Anda benar. Selain itu, else jawaban Anda salah. Nah, kita perlu tampilin di dalam bentuk label di sini. Label itu informasi dari jawabannya. Kita taruh di sini. Itu Pak. Jadi secara prinsipnya kalau soalnya menggunakan suara bisa. Setelah menginsert suaranya gimana Pak? Nah, besok Pak. Besok kita latihan ya. Kita latihan menginsert suaranya. Terima kasih Pak. Ya. Bapak Ibu, yang lain jika ingin masih ada yang ingin kita diskusikan silakan, kita masih ada waktu mungkin 5 menit lagi sebelum break zuhur. Pak, saya Pak, satu Pak, tapi bukan kaitannya sama soal sih. Oh iya Pak. Kalau tombol untuk exit dari program Pak, perintahnya apa ya Pak? Exit dari program. Ya, untuk keluar langsung dari program. Kan kalau kita udah buka banyak menu kan, nanti kalau mau keluar kita nekan tombol back banyak kali gitu baru bisa keluar. Nah, maksud saya ada tidak perintah gitu untuk langsung seperti kalau di unlock me misalnya gitu atau apa gitu kalau di ini di modular. Kalau untuk back kan kita bisa pakai tombol yang dari handphone ya Pak ya, yang bukan dari aplikasi ya Pak ya, bisa ya dari handphone kita back seperti biasa ya. Tapi kalau langsung exit ya, nah saya belum pernah coba nih Pak. Kita coba lihat ya, ada nggak ya eventnya ya. Ada button 2, ke button 1 deh kita lihat, ada nggak eventnya ya. Screen-nya nggak kelihatan Pak. Oh, ini Pak. Share screen Pak. Share screen. Belum kelihatan? Sudah kelihatan Pak ini? Sudah kita kelihatan Pak. Kelihatan ya. Oh. Bapak klik pada itu tulisan saya, Rudy, yang ada di fotonya ada panah ke atas, nanti kelihatan screen-nya. Jadi pertanyaan Bapak tadi itu, ada nggak untuk maksa keluar secara langsung ya, langsung keluar dari aplikasi ya Pak ya, tanpa back gitu ya. Nah, pada button 1 misalkan kita lihat di sini, kalau saya lihat di sini nggak ada Pak event untuk keluar langsung ya. Adanya klik, got focus, long click itu kita diklik tahan, yang ditahan, kliknya agak lama dikit baru dilepas, baru dia melakukan aksi apa. Lost focus itu ketika jadi saat diklik itu, kalau lost focus ketika klik ditahan dikit dilepas, nah baru dia melakukan apa, itu pakai lost fokus.
Kalau yang exit langsung kelihatannya nggak ada ya Pak ya? Oh iya, ya Pak. Ada. Tapi saya belum tahu nih Pak, apakah ada ekstensi pihak ketiga yang menyediakan itu. Nah, kita perlu cari tahu itu nanti Pak. Oke Pak, baik Pak. Iya, makasih. Ya mungkin itu apa ya? Ya sedikit kekurangan dari Kedular ya. Tapi mungkin kita nggak tahu di luar sana ada ekstensi yang menyediakan seperti itu. Hanya kita belum tahu gitu ya Pak ya kalau ada itu. Masih ada satu lagi barangkali Bapak Ibu. Ini pertanyaan Pak Sanusi, di mana nanti download ekstensinya. Nanti saya share Pak, setelah ini kita share videonya dan ekstensinya juga linknya. Nanti Bapak Ibu bisa coba. Yang terakhir tadi quiz matematika APK-nya sudah di-upload ya Bapak Ibu, silakan dicoba. Kalau mau dicoba. Masih ada Bapak Ibu? Cukup ya? Belum cukup? Besok kita akan belajar tentang suara tadi, kemudian video ya, yang mungkin kita ambil dari web aja ya Bapak Ibu, dari YouTube ya. Kita ambil dari YouTube, kita masukkan gitu ya. Besok kita belajar itu termasuk dengan suara. Malam ini saya coba rekam dulu ininya, videonya saya upload ke channel. Seperti biasa Bapak Ibu ya, nanti ada share materi, kemudian termasuk materi apa namanya komponennya dari si match quiznya, dan jangan lupa tetap ada tugas ya tiap harinya. Nah tugas itu nanti sebagai dasar kami memberikan predikat pada sertifikat. Jadi nanti sertifikatnya ada predikatnya Pak. Amat baik bagi yang menyelesaikan setiap tugas di setiap harinya dengan predikat amat baik gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang absen terus setiap hari, kita kan sudah informasikan dari awal ya, yang akan diterbitkan sertifikat 40 jamnya adalah yang melakukan absensi terus setiap hari. Adapun tugas sebagai dasar kami untuk memberikan predikat. Insya Allah mudah-mudahan satu hari Jumat sudah bisa langsung kami keluarkan sertifikatnya. Di hari terakhir besok kami perlu merekap dulu siapa-siapa yang melengkapi tugasnya dari awal sampai dengan akhir, itu akan berpredikat amat baik, dan seterusnya. Mudah-mudahan Jumat bisa langsung keluar ya sertifikatnya ya. Kalau sertifikat sih sudah ready Pak, hanya untuk penulisan predikatnya itu yang kami kan perlu merekap dari awal sampai dengan akhir. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan meluangkan waktunya. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya dan kita bisa berbagi sama, atau nanti ketika ada problem-problem dalam mengerjakan tugasnya, jangan segan-segan untuk diskusi di dalam grup Telegram kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rudi.